sedih ya gitu, kayak kalau misalnya nih pumping harus di gudang, Iya. pumping harus di ruang kosong yang mungkin berdebu, Panas, jarang kotor, dipakai. iya. Mungkin Menurutku nggak sih itu kita berangan-angan boleh kan boleh ya? ya, halu-halu gitu boleh. Urus aja gitu, malam-malam anaknya begadang nangis, bapaknya tetap tidur gitu. Nah itu Kesel gitu ya. kesel ya, memicu pertengkaran rumah tangga misalnya. Nah itu bisa berpengaruh juga pada ibu. Apa sih yang suka diceritakan atau digalaukan gitu pada saat mungkin menghadapi masa-masa trimester terakhir kehamilan? Kadang-kadang juga perempuannya jadi capek, aduh aku capek tapi nggak mau Tapi nggak sharing, ngomong ya. atau ini salah. Halo rekan-rekan, jumpa lagi di Ngopi Care, sebuah podcast dari Ailo tentang ngobrol pintar care ekonomi. Yaitu kita akan ngobrolin tentang ekonomi perawatan, tugas-tugas perawatan, dan kerja layak untuk pekerja perawatan. Nah kali ini sudah ada tamu spesial nih. Saya sering lihat beliau ini di media sosial dan sangat mencerahkan ilmu-ilmu dan obrolannya, terutama tentang ibu-ibu melahirkan, ibu-ibu menyusui, keluarga berencana, dan juga tentang keluarga juga, bagaimana keluarga atau suami itu mendampingi ibu-ibu terutama yang anaknya masih baby gitu, yang masih kecil ya. Silahkan perkenalkan dulu sebelum nanti saya panggil dengan nama ngetopnya nih, silakan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Oni Kristi atau yang biasa dikenal nama panggungnya Bidan Kriwil gitu. Kenapa? Karena nama saya Kriwil. Saya adalah seorang bidan, seorang edukator juga, seorang prenatal yoga teacher, konselor menyusui, dan baby wearing consultant gitu. Jadi memang untuk saat ini fokusnya memang di edukasi kesehatan gitu. Semoga bisa membantu untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat Indonesia. Penting sekali ya. Kesannya wah literasi atau edukasi berat gitu. Padahal konten-konten dan saya simak itu penting dan mencerahkan gitu. Walaupun berapapun usia anak kita, tips-tips parenting atau sebagai ibu dan mengurus atau membina merawat keluarga supaya sejahtera itu penting terus. Nah saya panggilnya dengan Bubit ya, karena kalau di followersnya itu panggilnya Bubit. Nah tadi kan cerita macam-macam nih, sebagai ini, sebagai itu. Pertamanya itu Bubit, Bubi dan Kriwil ini terjun atau mendalami profesi sebagai macam-macam nih, bidan, lalu content creator juga, dan edukasi juga, terutama secara online. Itu gimana ceritanya nih? Oke, jadi gini Mbak Reti, sebenarnya dulunya itu aku bidan di salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di Jogja gitu. Tetapi ternyata setelah menikah, kebetulan suami aku itu kerjanya berpindah-pindah gitu, dan kami merasa bahwa aduh kalau LDL terus kok kayaknya susah ya Berat gitu dilatih. ya. Kayak, aku merasa bahwa anakku butuh juga nih sosok ayahnya gitu untuk mendampingi tumbuh kembangnya sehari-hari gitu. Sehingga akhirnya dengan pertimbangan yang sangat pusing saat itu, galau banget, akhirnya memutuskan untuk resign dan ikut suami. Waktu itu pertama kali aku ikut penempatan suami di Waingapu, NTT Mbak Reti. Iya, Jauh ya. jauh banget, dan itu benar-benar untuk mengubah gitu cara pandangku terhadap pendidikan kesehatan di Indonesia. Karena waktu itu di Waingapu itu satu pulau itu dokternya waktu itu dokter kandungannya hanya satu. Kemudian rumahnya pada jauh-jauh gitu Mbak Reti. Dan aku merasa kayak aduh, ketika aku resign di sini belum bisa langsung kerja, apa yang harus kulakukan? Kayak ilmunya tuh berhenti di aku kan. Sehingga waktu itu aku pertama kali sebenarnya menulis dari blog. Jadi pertama aku memulai share edukasi kesehatan itu di blog. Kemudian di tahun 2018 atau 2019 itu ada suatu film yang cukup booming saat itu, Dua Garis Biru. Nah, itu cukup kontroversial karena banyak yang merasa, loh ini kok mengajarin seks bebas gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sex education dan menurutku itu bagus. Sehingga waktu itu aku akhirnya upload di YouTube reaction itu. Ternyata banyak yang nonton. Lalu skip ke masa pandemi, saat itu aku udah pindah nggak di NTT lagi, sudah pindah di Banten. Waktu itu aku gabut gitu, kayak aduh dulu sering ngajar prenatal yoga nih, sekarang di rumah aku nggak ada kegiatan gitu. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk bikin video prenatal yoga di YouTube. Dan ternyata responnya bagus, banyak yang merasa terbantu karena kebetulan saat itu pandemi kan Mbak, jadi nggak bisa nih untuk pergi prenatal yoga di rumah sakit atau di klinik. Nah sehingga akhirnya banyak yang merasa terbantu dan aku merasa kenapa nggak sekalian aja edukasi gitu. Sehingga akhirnya mulai aktif bikin video edukasi di YouTube, terus merambah di Instagram, terus ke TikTok, kemudian ke Facebook, akhirnya ke semuanya kayak semuanya gitu. Ya. Menarik sekali. Jadi memang awalnya itu adalah sebuah pilihan karena menyadari bahwa
terutama pada saat anaknya bubit masih kecil nih, tumbuh kembang anak itu memang butuh juga lingkungan keluarga yang sejahtera, supportnya ya, bukan hanya ibunya saja. Dan tadi dari pengalamannya, nah jadi tahu nih ya kita juga bahwa ternyata benar yang mungkin pernah kita dengar bahwa aksesibilitas, keterjangkauan secara jarak maupun informasi tentang info-info atau edukasi kesehatan, terutama tentang maternitas dan untuk perempuan dan ibu-ibu melahirkan atau ibu-ibu hamil itu masih sangat jarang dan butuh ya, karena mungkin kalau harus ke rumah sakit besar atau ke klinik atau baca buku kan mahal dan sulit dipahami. Jadi dengan adanya sharing secara online tadi lebih menjangkau, dan mungkin selain menjangkau itu banyak juga ya dengar permasalahan yang ada dari para ibu-ibu di Indonesia itu. Nah kebetulan sama nih, kami dari AILO juga sedang bersama-sama mendukung dengan pemerintah, dengan tempat kerja dan dengan serikat pekerja tentang pentingnya bagaimana sih kita mendukung peran serta aktivitas pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Di mana banyak nih kan pekerja-pekerja ini, kita ini umumnya yang bekerja ya, mau bekerja tetap ataupun tidak tetap kan mengurus keluarga. Terutama yang suka repot itu bukan repot menyusahkan ya, tapi banyak tantangannya pada saat anak masih kecil dan pilihan untuk ibu-ibu yang bekerja. Nah biasanya dari edukasi atau sharing itu permasalahannya nih, baik ibu-ibu bekerja maupun tidak, apa sih yang suka diceritakan atau digalaukan gitu pada saat mungkin menghadapi masa-masa trimester akhir kehamilan atau setelah melahirkan, galaunya tuh apa sih, mungkin bisa cerita ke kita semua. Jadi memang sebagian besar, bahkan aku juga mengalami Mbak Reti, jadi sebagian besar ibu-ibu itu kan sometimes terbentur pada ingin melanjutkan karir atau fokus mengurus anak ya. Betul. Kayaknya susah pilihan, padahal Harusnya tersedianya pilihan itu apa itu itu ya, ya. harusnya tidak sepusing itu. Tapi banyak ibu-ibu yang merasa seperti itu. Jadi memang banyak yang akhirnya merasa takut, aduh nanti kalau misalnya aku sudah melahirkan, aku kembali ke kantor lagi, bekerja lagi, bisa nggak ya aku nerusin kasih ASI buat anakku? Nanti kalau misalnya aku sibuk, ASIku turun gimana ya? Nggak bisa dong kasih ASI. Padahal kan kita tahu ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Tapi banyak ibu yang merasa khawatir seperti itu. Nanti di kantor bisa nggak ya kalau jadwal imunisasi harus seperti apa? Iya, harus cuti Kayak atau gitu. bagaimana gitu Iya, ya. terus bingung antara nanti setelah cuti ini mau lanjut kerja atau resign ya. Anaknya siapa ya yang ngasuh? Itu juga sering menjadi masalah, terutama kalau di kota-kota besar gitu ya. Karena kan mungkin kalau di kota besar sama-sama perantauan, jadi nggak ada keluarga yang bisa support dititipin ya, gitu nggak ada yang ya, nggak dititipin. ada Jadi nenek, aduh gimana ya gitu. Jadi itu sering menjadi permasalahan yang bikin galau gitu, karena ya ini menyedihkan sebenarnya, tapi banyak sekali standar di masyarakat kita yang bilang bahwa ibu yang baik itu ya adalah ibu yang mengurus anaknya. Masa kok punya anak dititip-titipin? Sometimes kita pernah ya mendengar suara seperti itu. Padahal menurut aku Mbak Reti, semua ibu itu baik. Pasti semua ibu itu akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya gitu. Memang nggak ada ibu yang sempurna, tapi pasti seorang ibu nggak pengen dong kasih anaknya yang nggak terbaik gitu. Cuma berusaha pasti ya. Cuman memang caranya mencintai mungkin berbeda. Ada yang mencintai dengan full time di rumah. Ada yang mencintai dengan sambil bekerja supaya nanti bisa nabung finansialnya oke, jadi bisa sekolahin anaknya gitu. Jadi memang banyak sekali yang sering curhat seperti itu gitu. Oh ya, jadi kegalauan-kegalauan yang memang bisa timbul karena kalau terbatasnya pilihan ya, seperti tadi tidak ada pilihan menitipkan ke orang tua, tapi apakah ada layanan lain dekat rumahnya, tempat kerja, dan menitipkan kan bukan menaruh seperti menitipkan barang. Sebenarnya menitipkan itu tempat penitipan anak atau tempat pengasuhan anak. Saat ini kan banyak juga ya, mungkin mulai dari pemerintah atau tempat kerja yang mulai peduli. Tapi bagaimana mengakses terjangkau serta terjangkau secara jaraknya dekat itu yang mungkin perlu disediakan ada atau tidak. Jadi kadang-kadang kebanyakan apabila misalnya pilihannya layanan yang sudah ada, kita tinggal memanage dan sama-sama mengurus stigma atau omongan orang tadi. Kadang ada orang yang julid, jadi jangan overthinking gitu ya kayaknya ya. Iya benar-benar Mbak. Jadi aku sebagai dulu yang pernah ibu bekerja juga di rumah sakit, itu kalau aku merasa dulu, karena mungkin aku dulu kerjanya di rumah sakit, udah gitu di maternitas gitu ya. Jadi memang super mendukung sekali. Jadi waktu itu anakku lahir 2016, itu di rumah sakit tempat aku bekerja itu sudah ada ruang laktasi. Karena kan memang itu termasuk penelitian dan juga ya dukungan dong. Masa rumah sakit tidak mendukung karyawan
karyawannya untuk memberikan ASI. Terus di rumah sakitku dulu juga sudah ada daycare gitu. Jadi kita bisa bekerja, anaknya deket nih gitu. Jadi mungkin ketika break kita bisa yang nengokin anaknya, memastikan gimana nih anaknya udah makan atau belum. Atau buat ibu-ibu yang masih menyusui bisa menyusui secara langsung karena deket gitu. Nah itu sangat membantu sih menurutku sebagai ibu bekerja gitu. Karena memang salah satu yang sering dikeluhkan adalah tidak adanya tempat laktasi di suatu kantor gitu. Kan sedih ya gitu, kayak kalau misalnya nih pumping harus di gudang, pumping harus di ruang kosong yang mungkin berdebu jarang dipakai. Atau sedihnya lagi ada juga loh Mbak Reti yang dia pumpingnya di toilet. Sedih ya, ASI itu kan harusnya yang benar-benar ketika kita pumping, kita nyimpan itu dalam kondisi yang bersih dan steril. Tapi kalau di toilet, resiko infeksinya tinggi. Tapi gimana? Banyak ibu yang nggak punya pilihan. Sometimes mau pumping aja rekan kerjanya kayak, keluar-keluar terus. Ngomongin ya, lingkungan kerja juga jadi kurang mendukung walaupun udah ada fasilitasnya tapi situasinya juga ya. Jadi menurutku rekan kerja itu salah satu hal yang memang perlu juga nih untuk mendukung ibu-ibu supaya bisa kasih ASI karena kan itu hak anak ya, sudah diatur di undang-undang kan. Betul, apalagi undang-undang yang baru ini juga itu adalah hak anak tadi itu untuk apalagi 100 hari pertama 1000 hari pertama ya. Iya, jadi perlu banget diperhatikan gitu. Jadi ketika ada rekan kerja yang pumping ya jangan pumping terus, kan yang penting nanti hasil akhirnya pekerjaannya selesai. Karena memang pumping itu kan untuk menjaga produksi ASI kan memang harus dilakukan 2 sampai 3 jam sekali gitu. Jadi bukan cuma checklist sudah ada belum di kantornya, tapi juga sikap perilaku. Nah, kalau ada omongan seperti itu bisa menyebabkan terganggu nggak sih Bu Bit kelancaran pemberian ASINya, stres gitu dan mempengaruhi fisik dan mental ibu juga nggak nantinya memberikan atau kualitas ASINya gitu kan? Sebenarnya walaupun cuti melahirkan atau cuti maternitas itu 3 bulan, tapi pemberian ASINya kan lebih lama ya, sampai 2 tahun. Bisa nggak sih kalau setelah kembali kerja ada gini gitu jadi stres lalu menurun gitu? Ada juga? Ada banget, itu banyak banget berarti. Itu adalah salah satu problem yang sering dialami oleh ibu bekerja gitu. Jadi mayoritas ibu bekerja ketika mereka kembali ke kantor biasanya mengalami penurunan produksi ASI. Kenapa? Karena satu, dia pumpingnya atau mengeluarkan ASI-nya tidak konsisten. Padahal ASI itu kan supply and demand. Jadi semakin sering dikeluarkan produksi akan semakin banyak. Ketika ibu bekerja pumpingnya jarang-jarang nih. Karena mungkin situasinya kurang kondusif gitu. Sehingga akhirnya gara-gara jarang dikeluarkan produksi ASI jadi kayak berarti udah nggak butuh ASI nih, ya udah kita kurangin aja gitu sehingga akhirnya produksi ASINya menurun. Kemudian bisa juga dari stressor deadline, ya kan? Kalau ada kerjaan kan pasti ini deadline-nya belum selesai nih. Pasti dalam posisi ibunya jauh dari anaknya, sehingga masih kepikiran, aduh anakku tadi di rumah rewel nggak ya? Nah tadi yang bantuin ngasuh di rumah tahu nggak ya cara ngasih ASI? Itu kan jadi pemikiran ya. Sementara yang namanya ibu menyusui itu ada yang namanya hormon oksitosin dan prolaktin. Nah, kenapa aku ngomongin hormon? Karena hormon oksitosin itu ngambekan Mbak Reti. Jadi kalau ibunya kecapean, ibunya stres, si oksitosin ini akan turun produksinya dalam tubuh. Dan ini akan ngaruh ke produksi ASI gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ibu menyusui harus bahagia, itu bukan karena kayak, harus banget nih bukan harus dilayani, dipuja diratukan gitu ya. Tapi karena memang itu berpengaruh pada produksi ASI gitu. Jadi walaupun simple ya kayak, berikanlah waktu untuk rekan kerjamu pumping, sediakanlah ruang laktasi, cuti 3 bulan itu simple tapi ternyata butterfly effect-nya besar. Karena ketika seorang ibu ini stres, pikirannya terbelah ya. Kita kan wanita sering gitu ya Mbak ya, sedang melakukan apa tapi pikiran yang lain, betul. Sehingga menurutku itu tetap akan berpengaruh pada produktivitas sih. Fokus kerja berkurang. Ya. Tapi bukan karena perempuan itu overthinking baperan baik, tapi memang karena yang dipikirkannya banyak. Terutama anak itu seperti apa sih, sebagaimana apalagi ibu yang baru menyusui itu. Jadi tadi Vaskes kan sekarang juga ada ya di peraturan ketenagakerjaan bahwa perusahaan atau tempat kerja semampunya atau sesuai kemampuannya itu menyediakan Vaskesja atau fasilitas kesejahteraan untuk bekerjanya, termasuk diantaranya ada layanan KB, ada juga ruang laktasi. Tapi bagaimana menyediakannya bukan hanya sekedar ada, tapi kondisinya, karena kalau tidak nanti itu anggapannya perempuan yang bekerja atau masuk kerja itu nggak produktif lah, pantesan banyak keluar, padahal bukan itu ya, bukan karena perempuannya tapi karena kurang didukung lingkungannya ya. Dan sekarang kan memang kalau terutama yang bekerja ya dan bekerja tetap ada cuti melahirkan itu 3 bulan, dan dengan undang-undang yang baru jika ada kondisi tertentu yang dibutuhkan bisa sampai
6 bulan. Sebenarnya dari pengalaman mengajar dan bertemu dengan followers di kelas literasinya itu, Bu Bit, di beberapa daerah ya, sudah banyak yang paham nggak sih ada haknya gini bahwa ibu-ibu bekerja dan bapak bahwa itu ada cuti melahirkan 3 bulan, dan biasanya itu yang bekerja tetap atau yang pegawai kontrak atau freelance atau kita kerjanya kadang-kadang sambil jualan UMKM kan kadang-kadang nggak dapat cuti tuh, gimana tuh ya? Iya Mbak Reti, jadi sebenarnya kalau untuk sudah tahu atau belum, sebagian besar sebenarnya sudah tahu kalau cuti itu ada nih gitu. Jadi ibu bisa mengambil cuti melahirkan gitu. Cuman mungkin yang terbaru belum tahu nih kalau bisa ternyata extend sampai 6 bulan dengan ketentuan Betul. misalnya bayinya sakit atau Iya, ibunya ada komplikasi dan Betul. dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi sekarang bisa 6 bulan. Tapi sayangnya adalah sometimes pemberi kerjanya nih Mbak Reti gitu. Jadi kadang-kadang kalau karyawan kontrak gitu, jangankan cuti melahirkan ya, kayak cuti tahunan aja mereka kadang tidak dapat seperti itu. Atau dapat tapi tidak full 3 bulan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak karyawan itu yang tahu tapi mungkin implementasinya dalam keseharian bekerja itu yang belum optimal menurutku gitu. Bahkan kayak cuti haid gitu, nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika kita haid itu kita bisa ngambil cuti. Atau kita yang tahu ngambilnya susah gitu. Kalau udah ada ya di sudah peraturannya. ada gitu. Jadi memang sebenarnya ini kayaknya harus kerjasama semua pihak sih. Kayak semuanya memang harus menyadari bahwa ini tuh penting. Walaupun sebenarnya kayak cuman 3 bulan aja, tapi sebenarnya itu sangat berpengaruh Mbak Renti, karena di awal kehidupan bayi itu adalah masa-masa yang sangat krusial. Karena kan sebenarnya bayi itu ketika lahir dia juga perlu adaptasi. Ibu juga sama beradaptasi, bapak juga sama, Iya. sama-sama belajar menjadi orang tua. Terus si bayi ini juga akan belajar untuk gimana sih caranya survive hidup di luar kandungan gitu kan. Jadi di awal masa kelahiran itu sangat penting untuk membentuk yang namanya bonding atau ikatan gitu. Jadi kalau misalnya nih di bulan-bulan pertama bondingnya kurang berhasil, itu rentetannya bisa panjang. Contoh nih, di awal-awal itu kan bayi akan belajar menyusu dan ibu akan belajar menyusui. Betul. Kalau proses awal belajar menyusui ini kurang berhasil, maka ada kemungkinan satu, bayinya nanti jadi bingung puting, tidak mau lagi menyusu. Kemudian bisa juga produksi ASINya jadi seret. Apa yang terjadi? Mungkin ibu jadi semakin stres. Ibu mengalami yang namanya baby blues, mengganggu tuh. kondisi mental, bisa jadi juga sampai postpartum depression yang ingin melukai anaknya. Itu bisa karena awalnya bondingnya kurang berhasil. Atau misalnya ayahnya nggak mau nih kerja sama, kayak ya udahlah urus aja gitu. Malam-malam anaknya begadang nangis, bapaknya tetap tidur gitu. Nah itu gitu ya. kesel ya, memicu pertengkaran rumah tangga misalnya. Nah itu bisa berpengaruh juga pada ibu. Kemudian nanti ketika kondisinya seperti itu, sementara bayi kan belum bisa makan ya Mbak Reti. Iya, itu kan gizinya dari situ. Otomatis nanti berat anaknya tidak akan naik, tumbuh kembang si bayi ini tidak akan optimal. Opsinya ke dokter anak, itu butuh biaya. Betul. Kemudian pasti dari dokter anak kalau kondisinya seperti itu mungkin akan dibantu dengan suplementasi. Kita kasih susu yang lain. Nah ada penelitian yang menarik nih Mbak Reti. Kalau seorang ibu itu memberikan ASI eksklusif ke anaknya, ibu ini, keluarga ini bisa menghemat sampai 25 juta per tahun. Jadi secara ekonomis itu lebih baik memberikan ASI dengan yang baik ya. Iya, apalagi kan Kualitasnya. benar, udah kualitasnya bagus, hemat bisa sampai 25 juta per tahun. Nah, ketika hemat ini kan uangnya bisa buat yang lain. Iya. Saya nih nanti buat ke daycare misalnya, Iya, atau iya. buat sekolahin anaknya, atau nanti ketika MPASI kita bisa menggunakan uang itu untuk membeli bahan-bahan MPASI yang lebih berkualitas. Banyak yang bisa dilakukan, dan tentu dari segi rumah tangga kan kalau bisa hemat segitu, kesejahteraan juga bisa meningkat kan gitu. Jadi efeknya banyak Efeknya ya, dari banyak. bonding dan cuti melahirkan bisa ada trickle down effect atau merembet ke arah bahwa berpengaruh pada kesejahteraan keluarga, kepada juga kemampuan mengatur anggaran keluarga juga, kesejahteraan dan juga kesehatan anak juga ya, seperti itu. Dan intinya akhirnya produktif itu bukan berarti produktif yang bagaimana gitu ya, tapi keluarganya juga produktif, dan akhirnya kan kalau banyak keluarga sejahtera gitu juga tempat kerja dan lingkungan juga bahagia ya dan lebih tenang. Jadi intinya di bonding itu. Nah tapi tadi itu tuh pertama tadi kalau soal cuti melahirkan dan tadi kesempatan memberi ASI itu bukan hanya mengurus anaknya saja karena masih kecil nggak bisa apa-apa, tapi mengurus ASI adalah peraturannya ada, pelaksanaannya nggak ada, dipertanyakan atau ini itu. Nah itu yang perlu PR-nya ya. PR-nya ya, harus kita ingatkan ya, tempat kerja kita jangan aneh-aneh ya, atau kita sendiri ya, terutama ibu-ibu harus berani speak up juga, diskusi dengan bapaknya bagaimana nih kita, atau dengan rekan-rekan kerja lain yang sama mungkin mengalami tantangan yang sama, yuk bagaimana sosialisasi ke tempat kerja kita bahwa ini perlu loh, ini bukan yang menghambat perusahaan loh kalau memang
penerapan cuti melahirkan ini dipersulit, itu harusnya dipermudah dan menjadi hak. Nah itu harus terus sosialisasikan ya. Dan yang kedua, nah tadi itu dukungan ayah tuh bagaimana baby blues, karena kita juga sering dengar nih dari diskusi-diskusi kami pada saat membicarakan tentang masalah maternitas ekonomi perawatan ini, masalah baby blues ini gimana ya penyebabnya dan penanganannya gimana, karena akhirnya berhubungan dengan dukungan keluarga ya. Yes, iya bener banget. Nah ini ngomong-ngomong, para ayah udah tahu belum nih kalau bisa ambil cuti juga ketika istri melahirkan? Nah benar loh, Bisa harus ambil ya. perlu juga nih. Karena memang sebaiknya diambil sih gitu, dan perusahaan juga atau pemberi kerja sebaiknya juga ngasih gitu cuti ayah ketika istrinya melahirkan, karena sebenarnya support pasangan itu sangat penting gitu ketika di awal-awal proses transisi ini. Kenapa tadi Mbak Reti bahas baby blues? Baby blues itu sebenarnya adalah kondisi masalah kesehatan mental yang biasanya dialami ibu-ibu pasca melahirkan. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sering terjadi, bahkan 80% dari ibu melahirkan itu mengalami baby blues. Baby blues ini bisa disebabkan karena kondisi hormonal, jadi setelah ibu melahirkan itu kan hormonnya fluktuatif ya. Nah itu bisa menyebabkan si ibu ini mengalami baby blues. Karena ya kayak kalau wanita PMS kan moodnya swing ya, nah sama seperti itu ketika habis melahirkan, resiko baby blues meningkat karena perubahan hormonal. Selain itu karena apa? Karena kecapean. Capek banget Capek memang ya, banget ya. aduh. Habis melahirkan itu capek banget Susah kayak tidur, bukan susah tidur, suka apa? Jadi tidurnya pendek-pendek gitu ya, bukan susah tidurnya tapi waktu tidak ada waktu ya seperti betul. Jadi ketika habis melahirkan itu kan biasanya bayi belum mengetahui perbedaan siang dan malam. Betul. Kadang malamnya begadang, siangnya banyak tamu. Iya tuh kan? kalau baru-baru benar-benar. Kemudian ibu masih belajar proses adaptasi untuk kayak Iya. menyusui, terus mengganti popok, merawat bayi, apalagi untuk ibu-ibu yang ini anak pertama belum ada Betul, pengalaman, betul. masih kaku-kaku gimana cara memandikan, sementara kondisi ibu sendiri masih belum 100% pulih Betul, nih. Kalau di betul. hari-hari awal masih luka jahitannya belum sembuh. Betul, ada kemudian perubahan fisik, ada perubahan lingkungan fisik, gitu ya. kemudian kondisi-kondisi seperti itu, perubahan kewajiban yang dulunya ke toilet bisa tenang, sekarang ke toilet 5 menit aja dia kayak mendengar suara tangisan Udah bayi. nangis tuh, aduh kayaknya. Mandi aja kayaknya nggak sempet gitu ya, Betul. mau makan aja boro-boro gitu. Nah itu adalah dimana sebenarnya suami bisa masuk. It's okay, suami itu emang nggak bisa nyusuin Mbak Reti, Betul, ya betul. kan? Tapi suami kan bisa nih gantiin popok. Betul, bisa dong, masa Bisa nggak dong. bisa? Bisa misalnya gendong anaknya ketika istrinya mandi. Jadi istrinya mandi tenang nih karena anaknya sudah ada yang jagain, seperti itu. betul. Atau sesimpel ketika misalnya mau pulang kerja nih, si ayah nanya, "Mama udah makan belum? Mau dibawain Betul, apa?" Hal-hal kecil seperti itu membuat si ibu ini merasa didukung. Kemudian kayak misalnya nih ibunya ada masalah menyusui, bukan langsung kayak, "Oh kamu sih emang nggak bisa nyusui, oh ASImu jelek sih," bukan langsung Atau kayak gitu. diomongin, dibandingkan, Iya. ibu lain bisa nih kenapa gitu. Aduh, Kamu apalagi. gitu aja nggak bisa gitu, tapi ya didukung gitu. Apakah perlu kita ke konselor laktasi atau kita perlu ke dokter anak? Hal-hal seperti itu membuat si ibu ini merasa ada temennya, ada gengnya, ada yang mendukung, sehingga itu bisa menyebabkan baby blues ini tidak terjadi semakin parah. Karena kalau baby blues ini dibiarkan, karena baby blues ini juga belum banyak bapak-bapak yang tahu. Sometimes cuman kayak, "Ih kamu manja banget." Baper orang lain aja nggak apa-apa, bener. atau yang anak pertama nggak apa-apa, kenapa sekarang anak kedua, padahal bukan masalah Iya. pertama kedua. Atau kayak, "Ih nggak bersyukur banget sih punya anak malah sedih," gitu. Padahal ya memang Iya, kadang-kadang ibu merasa seperti itu, kayak bisa nggak ya aku jadi ibu yang baik kayak gitu Betul, kan. Nah itu waktunya si ibu ini perlu diyakinkan, karena kalau si baby blues ini tidak ditangani, ketika si ibu curhat sama si suaminya, Iya. "Kayaknya aku baby blues deh," gitu. Terus suaminya, "Apa sih baby blues? Manja aja nih kamu," gitu. Nanti lama-lama dia akan menjadi postpartum depression Mbak Reti. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau baby blues, ibu itu masih bisa melakukan aktivitasnya sebagai seorang ibu. Jadi masih bisa nih melakukan pekerjaan rumah tangga, masih bisa masak, masih bisa ngasuh anak. Tapi ketika postpartum depression, si ibu ini akan merasa kesulitan menjalankan perannya sebagai ibu. Jadi si ibu ini bisa sampai ada suara untuk menyakiti bayinya. Mungkin pernah dengar ya Mbak Reti Dia ya? itu udah di level yang lebih parah Jadi gitu kayak ya. yaudah deh Kalau karena dibiarkan bisa postpartum bisa sampai gitu, depression jadi ya. sampai menyakiti dirinya sendiri, menyakiti anaknya, seperti itu. Dan itu butuh penanganan tenaga profesional gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya dukungan suami sangat penting supaya ibu tidak merasa sendirian. Jadi bukan berarti karena si ayah udah capek mencari nafkah gitu, jadi ketika pulang sampai rumah, aku kan udah capek kerja, yaudah aku mau istirahat mainan handphone gitu ya berarti. Iya, iya. Jangan, karena di rumah juga ibunya tidak kepas-kepas aja nih gitu. Jadi di rumah ibu juga mengasuh anak. Jadi mungkin bisa ketika si ayah pulang, "Kamu udah mandi belum?" "Mandilah." "Biar Iya. aku yang jagain anaknya." Kayak gitu betul, udah betul, bikin betul. happy ya. Betul, emang susah banget, pasti banyak nih ya, terutama ibu-ibu yang juga relate nih, mau ke toilet aja itu dengar suara anak nangis, atau pada saat bukan bayi ya udah mulai bisa merangkak atau jalan toddler gitu dikintilin terus, aduh itu kayaknya banyak banget yang relate.
Jadi tadi itu kan selain mengurus anak berASI juga kadang memasak dan yang lain-lain, ibu juga dan bapak juga tadi bisa berperan dalam memasak, membersihkan atau mendukung ya support sistemnya tadi melalui waktunya atau tadi itu melakukan tugas-tugas perawatan karena tugas perawatan kerja perawatan kayaknya dianggap itu lumrah lah semua keluarga juga gitu masa nggak bisa padahal itu tugas juga loh makanya ada disebut merawat pun bekerja bukan karena bekerjanya mendapat gaji tapi sebenarnya itu memang waktu dan tenaga yang kita keluarkan untuk keluarga kita sendiri supaya produktif supaya sejahtera. Nah jadi tadi itu perlu juga ya peran suami ya bahwa cuti melahirkan, cuti mendampingi istri melahirkan kan ada 2 hari dan juga bisa ditambah jika perlu 3 hari. Sebenarnya nih Bu Bit, kalau dibandingkan negara-negara ASEAN lain agak sedikit nih ada datanya di Indonesia apalagi yang disubsidi berbayar. Nah mungkin kedepannya bisa ya ada pertimbangan mungkin cuti mendampingi anak atau itu cuti ayah itu bukan cuma mendampingi istri melahirkan tapi membantu merawat misalnya nih waktunya vaksinasi mungkin bapaknya yang cuti diambil seperti itu tapi kadang-kadang karena belum tahu tadi ya main handphone karena takut disalahin waduh Pak pasang popoknya bukan gini atau mengambil atau mencuci peralatan rumah tangganya bukan begini nah itu kan malah disalahin jadi kadang-kadang bapak juga ragu-ragu gitu ya nah itu perlu nggak sih sebenarnya ada komunitas atau sharing untuk para bapak-bapak ini supaya mereka juga pingin lebih terlibat kayaknya sekarang kan banyak ya bapak-bapak muda keren yang dorong stroller atau yang lain sebenarnya mereka ingin bukan cuma kadang-kadang ada stigma perlu nggak sih ada edukasi khusus atau lebih banyak lagi seperti ngapain sih sehingga pada saat cuti itu mereka nggak main game di HP itu gimana apa ya apa aja kira-kira mungkin beberapa yang perlu bapak perlu diajarkan ini atau ini apa Bu? Jadi sebenarnya memang penting sekali ya peran ayah ini karena gini Mbak Rati, kita kan bikinnya berdua ya si anak ini kan nggak utuk-utuk sendirian gitu. Maka sebenarnya mengasuhnya pun harus berdua gitu. Bapak-bapak mesti paham bahwa peran ayah itu sangat penting loh untuk tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena beda pola asuh antara ibu dengan ayah itu beda. Sesimpel gini deh, ibu itu biasanya seneng ngajarin anaknya nyanyi, menghitung, bercerita. Tapi kalau bapak biasanya lebih sering ngajak anaknya itu main fisik. Ya nggak, sepeda, jalan-jalan kayak gitu. Jadi itu akan membuat anak ini jadi saling melengkapi nih antara edukasi yang dikasih ibu, parenting yang dari ibu dan parenting yang dari bapak. Kemudian ada penelitian juga Mbak Reti bahwa anak-anak yang mendapatkan perhatian dari bapak itu biasanya akan cenderung lebih bertanggung jawab, cenderung lebih percaya diri, problem solvingnya lebih oke, karena mereka merasa mendapat validasi dari bapaknya mendukung gitu. Jadi bapak-bapak perlu menyadari bahwa peran kalian itu sangat penting loh untuk tumbuh kembang anak. Jadi mengasuh anak, merawat anak itu bukan tugas ibu saja, itu adalah tugas orang tua dan orang tua itu kan terdiri dari bapak dan ibu gitu. Jadi memang harus lengkap seperti itu. Bahkan ada nih aku bercandaan gitu ya sama temen. Sebenarnya ketika bapak itu ikut mengasuh anak itu sama saja kita kayak mencari calon mantu yang baik gitu. Ya benar-benar. Kenapa? Karena pasti nanti anak kita itu akan mencari sosok seperti ayah. Ketika dia melihat contoh ayahnya memperlakukan ibunya seperti ini, oh ternyata ayahku tuh mau nyapu loh, mau masak loh, mau nyetrika, karena itu ternyata bukan pekerjaan wanita. Kalau dia akan mencari suami yang seperti itu. Jadi bercandaan tapi setelah dipikir, oh iya juga ya. Betul ya, karena bercanda tapi kita memikirkan kehidupan anak dari bayi sampai nanti tumbuh dewasa, sampai mungkin menikahkan. Dan dengan melihat sosok ayah dan orang tua yang juga saling kerja sama tugas gitu perawatan di keluarga itu jadi sosok yang baik ya, bukan tugas feminin sebenarnya ini bukan tugas ini berdasarkan gender atau apa yang tidak bisa tadi menyusui dan melahirkan tapi yang lainnya kan bisa Jadi, seperti itu ya. Ya Mbak Neti, bahkan ketika ibu menyusui itu kita mengenal yang namanya ada pijat oksitosin. Itu adalah pijat untuk membantu melancarkan produksi ASI. Pijatnya di area punggung. Siapa yang disarankan memijat? Suaminya gitu. Jadi masa suami orang ya atau siapa ya atau harus ke spa gitu suaminya betul. Jadi suaminya. Jadi kalau ditanya lagi apa sih yang bisa dilakukan ayah ketika ibunya punya baby atau ketika punya anak, banyak banget. Bisa pijat oksitosin, belajar gantiin popok, belajar gendong anaknya gitu. Jadi anak tidak cuma digendong ibunya terus, tapi juga bapaknya seperti itu. Kemudian bisa juga ikut serta dalam stimulasi tumbuh kembang kayak tadi ngajakin permainan fisik itu juga bisa gitu. Jadi memang
ayah itu juga perlu menghabiskan waktu dengan anaknya. Melakukan pekerjaan rumah tangga juga bisa-bisa aja dan boleh-boleh saja gitu kan, nggak ada ya peraturan menyapu itu adalah tugas wanita Iya, doang, nggak gitu, ada tuh, gitu. ya. Jadi ketika di awal kelahiran bayi gitu, ibu masih fokus untuk mengurus bayinya, mungkin bapak bisa mengambil alih pekerjaan rumah Iya. tangga. Kayak mungkin bapak juga bisa bangun lebih pagi untuk bersih-bersih rumah dulu, atau tidur lebih malam gitu untuk bantuin istrinya, misalnya cuci-cuci piring gitu. Jadi seharian ini kamu kalau makan gak usah cuci piring deh mah, nanti aku cuci setelah pulang kerja. Simple seperti itu, tapi akan sangat amat bermakna. Iya, berarti sesuai juga ya dengan itu program konsep 5R dari ILO yang tentang reduksi, yaitu bagaimana ayah atau laki-laki mereduksi tugas-tugas yang beban ganda dan lain-lain stigma tugas-tugas yang sebenarnya sering dianggap bias perempuan padahal bisa dilakukan laki-laki, itu contohnya ya. Dan juga bahwa yang dilakukan oleh para ayah itu dia itu akan nantinya kalau ayahnya bahagia kan juga di tempat kerjanya happy gitu ya, nggak banyak masalah harus butuh apalah, apalagi sekarang generasi muda dan anak-anak nanti kan kesannya waduh generasi kita ada masalah mental health dan lain. Nah kalau dimulai sejak dini itu sebenarnya bukan masalah remaja atau nanti saja, tapi sejak dini bonding dan peran ayah keluarga juga ya. Dan jadi untuk perempuan dan laki-laki yang bekerja yang punya anak itu ada pilihannya ya, apakah pilihannya support sistemnya atau juga daycare yang terjangkau, waktu cutinya yang diambil, itu penting sekali ya. Sehingga marilah kita belajar juga ya bagaimana sih supaya ayah-ayah ini lebih terlibat. Jadi ayah-ayah yuk kita lebih terlibat, mungkin nanti bisa belajar dari sistem yang lain, atau ibu-ibu juga bisa menyediakan misalnya materi, mencontohkan dengan baik, jangan juga merasa semua dilakukan sendiri. Kadang-kadang juga perempuannya jadi capek, aduh aku capek tapi nggak mau Tapi nggak sharing, ngomong ya. atau ini salah. Jadi memang harus butuh kerjasama semua pihak. Dan kalau kita juga di lingkungan kita terdekat ya, dari ipar atau tetangga, jangan juga suka julid atau menjelekan, itu ngaruh juga ya, Ngaruh banyak ya. banget. Atau stigma, aduh kalau kayak gini nggak boleh, wah ini seperti itu. Nah itu sepertinya berpengaruh, sepertinya isu-isu yang kita obrolin itu memang masalah private personal keluarga, padahal dampaknya itu jauh juga bisa kepada lingkungan sekitar kita, kepada kantor dan juga kepada keluarga juga ya. Sehingga makanya itu kenapa disebut bagian dari secara produktif merupakan ekonomi perawatan, karena memang dampaknya itu dan manfaatnya sungguh luas ya. Dan kita sendiri di Indonesia sudah punya sekarang nih peta jalan ekonomi perawatan yang salah satunya adalah mengatur tentang bagaimana mendukung layanan maternitas itu, juga daycare dan juga peran serta dari laki-laki itu termasuk cuti paternitas. Jadi kayaknya komprehensif dan itu bukan hanya dokumen saja ya, bukan milik pemerintah, tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa kita lakukan sehari-hari ya di lingkungan kita ya. Nah itu tantangannya ya sepertinya. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bu Bit, dan gimana nih kalau kita memang pingin terus nih belajar dari Bu Bit nih dan ngikutinya, karena followernya sudah banyak loh, nanti di follow di mana silahkan ya. Boleh. Jadi pesanku untuk semua orang tua yang ada di sana, yuk mari kita saling bekerja sama, karena sebenarnya rumah tangga itu kan saling menghargai, saling menjaga, saling menyayangi, saling bekerja sama. Karena mengasuh dan merawat anak bukan tugas ibu saja, tapi tugas orang tua yang adalah ayah dan ibu. Bikinnya berdua, urusnya juga berdua, jangan sendiri-sendiri, seperti itu. Kalau mau belajar soal kesehatan ibu dan anak, boleh follow aku di @bidankriwil atau boleh juga di kelas.bidankriwil. Di follow tadi itu ya. Nah sekarang terakhir banget nih yang saya ingin tahu, kalau tadi perempuan yang bekerja atau bekerja tetap kan sudah dapat cuti melahirkan nih, andai nih suatu waktu ya di Indonesia orang-orang yang bekerjanya mungkin dianggap sektor informal nih, perempuan nggak dapat cuti tapi punya ada tabungan nih iuran, mungkin di beberapa negara lain ada subsidi, jadi dia tetap bisa nih cuti melahirkan ya. Misalnya kalau kita bekerja mandiri kan kita nggak bisa mungkin cuti melahirkan 3 bulan karena harus mulai bekerja. Tapi kalau kita mau mengambil istirahat misalnya beberapa minggu atau 3 bulan tersebut, misalnya sudah ada iurannya dulu nanti diambil, atau dukungan perlindungan sosial, entah nanti bagaimana bentuknya, menurut Bu Bit dari pemerintah ya ada mekanisme itu akan membantu nggak sih buat juga kan pasti banyak ya follower atau Banyak. perempuan yang bekerjanya mungkin berhenti dulu atau tidak tetap, itu mungkin nggak sih kita berangan-angan boleh kan Ya, halu-halu gitu boleh. Menurutku itu sangat penting dan sangat bagus sekali sih Mbak Reti, karena kayak misalnya nih banyak sekali dari kita yang nggak bisa cuti, kalau cuti nggak ada income gitu. Nah itu kan susah juga, karena mau gimana pun juga sekarang kebutuhan makin naik gitu, kita tetap suka nggak suka butuh uang untuk menjalankan kehidupan ini gitu. Tapi kalau misalnya ada subsidi seperti itu would be nice, karena ibu akan bisa fokus untuk
mengurus anaknya, fokus pada persainannya, fokus pada kehamilannya, tanpa perlu pusing mikirin kalau aku nggak kerja nggak dapet duit dong gitu. Jadi itu akan sangat oke, karena tadi balik lagi ketika bonding di awal oke, nanti efeknya akan panjang sekali. Kalau nggak oke nanti ibunya akan stres juga. Dan memang banyak sekali ibu-ibu yang tadinya ada income ketika melahirkan, mengurus anak, akhirnya jadi berhenti sama sekali, nggak ada income, dan somehow itu menyalahkan keadaan juga. Ya aku nggak nyalain juga ya, karena kayak sometimes coba ya nggak punya anak, coba ya aku masih bisa kerja, coba ya ada income begini, dan itu nanti kan akan panjang juga. Mungkin nanti akan mencari dari hutang-hutang yang berlipat ganda, dari pinjol seperti itu kan efeknya juga ke ekonomi juga gitu, walaupun memang tidak secara langsung. Jadi akan sangat bagus sekali kalau ada program seperti itu. Jadi kita juga mendukung, karena gini Mbak, menurutku menjadi seorang wanita, walaupun menjadi seorang pria juga mungkin tidak mudah ya gitu, tapi sometimes strugglingnya para wanita ini adalah somehow kita tuh pengen loh mengejar mimpi kita, mengejar karir kita, tapi kita juga terbentur pada kalau aku mengejar karir atau mimpi, bisa nggak ya aku menjadi ibu yang baik. Betul. Nah, mungkin kalau ada banyak pilihan, kita bisa menggapai mimpi kita dan tetap menjadi ibu yang baik. Betul, jadi banyak pilihan tadi ya, moga-mogahan nanti kita berangan-angan nih negara, pemerintah, dan lingkungan kita saling mendukung sehingga tersedia banyak pilihan. Jadi mimpi kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui karir atau aktivitas di luar keluarga, dan sekaligus mimpi yang sama supaya anak kita juga tumbuh kembang besar dengan sehat dan kesejahteraan keluarga itu tidak bertentangan, mimpi yang sejalan, Bisa dan berjalan mudah-mudahan beriringan ya. nanti tercapai ya, amin, kita aminkan, dan mudah-mudahan kita terus mewujudkan Indonesia yang juga ramah kepada anak, ibu bekerja, dan pada keluarga sejahtera. Terima kasih Bu Bit, ini senang sekali ya, nanti kita bisa follow terus tadi ada di medsosnya, dan terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu di episode berikutnya, mudah-mudahan akan terus tercerahkan ya. Terima kasih. See you.